Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV Baron yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan nikmat sehat dan sempat untuk senantiasa melaksanakan aktivitas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni majlis adab, kajian majlis adab yang mudah-mudahan kita dengan senantiasa menghadiri acara yang insya Allah baik ini, Allah senantiasa memberikan ridhanya kepada kita semua dan senantiasa terus memperbaiki adab kita di dalam kehidupan ini. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita membincangkan tentang adab penghafal Al-Qur'an. Yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab penghafal Al-Qur'an. Yang ke-12 adalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang penghafal Al-Qur'an adalah baik, bagus. Kita sering membaca Al-Quran, baik dan bagus. Tetapi ada yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ada yang baik dan harus kita lakukan, yakni mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Mengamalkan isi Al-Quran adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Lebih-lebih sebagai penghafal Al-Quran. Orang yang tidak hafal Al-Quran pun juga mereka punya kewajiban untuk mengamalkan isi. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak, maka mau tidak mau harus mengikuti aturan atau panduan yang berada dalam Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quran tidak wajib, tetapi mengamalkan isi Al-Quran merupakan sebuah kewajiban. Memang seorang penghafal Al-Quran adalah ketika dia menghafal Al-Quran punya keutamaan, tetapi jangan pernah melupakan bahwa ada yang kewajiban yang harus kita lakukan, yakni mengamalkan isi Al-Quranul Karim itu. Mudah-mudahan kita dan juga para penghafal Al-Quranul Karim senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quranul Karim, sehingga kita tergolong orang-orang yang betul-betul menjaga hafalan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim dan juga mengamalkan dan menyebarluaskan, mendakwahkan isi Al-Quranul Karim ke seluruh dunia. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, penghafal Al-Quran memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda ya dengan orang kebanyakan gitu ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang penghafal Al-Quran harus dikenali melalui
malam harinya ketika orang-orang tidur, dikenali melalui siang harinya ketika orang-orang tidak berpuasa, dikenali melalui kesedihannya ketika orang lain bergembira, dikenali melalui tangisannya ketika orang-orang tertawa, dikenali melalui diamnya ketika orang-orang sibuk berbicara, dan dikenali melalui kekhusyukannya ketika orang-orang bersikap sombong. Hasan bin Ali menuturkan, orang-orang sebelum kalian menganggap Al-Quran sebagai surat dari Tuhan mereka pada malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha sekuat tenaga membaca Al-Quran, kita renungkan dengan maknanya, kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ayat demi ayat kalau kita renungkan, surat demi surat kita renungkan, bahkan seluruh isi Al-Quran kita renungkan, dan kita berusaha untuk mengamalkannya, maka insya Allah di situ kita betul-betul akan menemukan ketenangan demi ketenangan, kesuksesan demi kesuksesan, lebih-lebih kelak di akhirat. Karena disitulah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa selalu berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran ini. Tetapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kita hanya membaca Al-Quran, kalau kita hanya menghafal Al-Quran, tapi kita abai untuk senantiasa mengamalkan isinya, kita tidak peduli terhadap isi kandungan Al-Quran, bahkan kita menentangnya, misalnya naudzubillah, misal kita hafal Al-Quran, bahkan kita hafal ayat tentang riba, tetapi kita menjadi pelaku riba, naudzubillah. Kita menghafal Al-Quran bukan hanya untuk dilombakan, bukan hanya untuk sebagai sombong-sombongan, tetapi kita juga agar senantiasa dalam kehidupan ini selalu ingat terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga dimudahkan misalnya untuk terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quranul Karim yang membincangkan tentang aturan kehidupan kita, aturan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan kita kepada diri kita sendiri, jadi akhlak kita, juga aturan manusia terhadap manusia yang lain, mulai daripada pemerintahan, pendidikan, dan seterusnya. Di Al-Quran senantiasa kita diajarkan itu semua. Nah, kalau kita kemudian berusaha merenungi, kemudian menghayati dan mengamalkan, maka insya Allah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Al-Fakir, panjenengan semua terus berusaha bersungguh-sungguh untuk senantiasa hari demi hari kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran Karim. Hari ini belum terlambat kiranya kalau kita masih belum bisa maksimal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa lebih maksimal ke depannya. Insyaallah itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan juga bagi para pemirsa rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.